Absen selama 2 bulan, Real Madrid konfirmasi cedera Dani Ceballos. Real Madrid mengonfirmasi bahwa Dani Ceballos mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup serius dan diperkirakan akan absen selama 2 bulan ke depan. Pemain asal Spanyol itu memainkan laga pertamanya sebagai starter di La Liga musim ini. Ia membantu lini serang Madrid yang diperkuat Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan Rodrigo dari posisi gelandang sebelum ditarik keluar pada menit ke-65 dan digantikan oleh Brahim Diaz saat pertandingan masih tanpa gol. Los Blancos akhirnya menang setelah Kylian Mbappe mencetak gol pertama dari 2 golnya tidak lama setelah Ceballos digantikan, kemudian menambahkan 1 gol lagi dari titik penalti yang merupakan gol pertamanya di kompetisi kasta tertinggi Spanyol dan membantu timnya meraih kemenangan dengan skor 2-0. Namun, kemenangan tersebut harus dibayar mahal oleh Ceballos, yang kini harus menjalani perawatan selama jeda internasional September dan seterusnya. AS mengklaim bahwa pemain berusia 28 tahun itu bisa absen selama 6 hingga 8 pekan, yang akan membuat mantan pemain pinjaman dari Arsenal itu absen di awal Liga Champions yang formatnya telah diubah. Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Dani Ceballos oleh tim medis Real Madrid, ia didiagnosa mengalami cedera tingkat 3 yang mempengaruhi ligamen di pergelangan kaki kanannya, masih dalam proses penyembuhan, tulis pernyataan resmi klub. Ceballos mencatatkan 27 penampilan di semua kompetisi musim lalu, sebagian besar sebagai pemain pengganti, dan menghadapi tugas berat untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak musim ini karena kehadiran Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni dan Luka Modric. Namun, Eduardo Camavinga dan Jude Bellingham saat ini sedang menepi karena cedera, yang membuat Ceballos mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter pada hari Minggu malam. Real Madrid kehilangan Aurelien Tchouaméni, Ancelotti gaet pemain pengganti. Real Madrid kehilangan Aurelien Tchouaméni yang cedera di timnas Perancis. Pelatih Carlo Ancelotti pun datangkan gelandang muda sebagai gantinya. Madrid hadapi situasi sulit di lini tengah skuad mereka akibat badai cedera. Akibatnya, Ancelotti kini merasa benar-benar butuh pengganti yang bisa diandalkan. Awal musim ini benar-benar penuh tantangan bagi Madrid, dan kini selama jeda internasional bulan September, segalanya bahkan menjadi lebih rumit lagi bagi klub raksasa Spanyol tersebut. Pasalnya, Tchouaméni salah satu gelandang kunci andalan El Real, mengalami cedera dalam sebuah sesi latihan timnas Perancis. Dia merasa tak nyaman di kaki kirinya, dan itu sangat memengaruhi tulang metatarsalnya, hingga Tchouaméni diragukan bisa bermain di laga Madrid berikutnya melawan Real Sociedad pada tanggal 14 September tahun 2024. Cedera baru ini menambah panjang daftar pemain Madrid yang harus menepi, dan itu jelas menjadi masalah bagi Ancelotti, yang baru saja hadapi masalah serupa sebelumnya. Musim lalu, dia harus benar-benar putar otak, karena cedera panjang pun dialami beberapa pemain kuncinya, seperti Eder Militao dan David Alaba. Saat ini, Ancelotti hanya memiliki 3 gelandang yang benar-benar bugar, yakni Arda Güler, Federico Valverde dan Luka Modric. Sementara para pemain ini bisa bermain solid di lini tengah, tuntutan yang dihadapi tim di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 membuat para pemain reguler butuh beristirahat agar bisa terhindar dari kelelahan dan mempertahankan level penampilan mereka. Untuk mengatasi kebutuhan mendesak tim akan kedalaman skuad, sebuah laporan dari Defensa Central mengklaim, Ancelotti sudah putuskan untuk mempromosikan 1 pemain junior ke tim utama, yakni Manuel Angel. Pemain muda berbakat dari Real Madrid Castilla ini direkomendasikan oleh legenda Madrid, Raúl González, yang bahkan menyebutkan sebagai titisan Modric. Kylian Mbappe dinobatkan sebagai Man of the Match Real Madrid versus Real Betis. Superstar Real Madrid, Kylian Mbappe, layak terpilih sebagai Man of the Match di pertandingan kontra Real Betis, Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Madrid menjamu Betis di Jornada 4 La Liga tahun 2024 sampai tahun 2025. Pertandingan ini digelar di Santiago Bernabeu. Madrid mendominasi jalannya laga, namun mereka kesulitan untuk bisa menjebol gawang Betis, khususnya pada 45 menit pertama. Kebuntuan akhirnya terpecahkan di babak kedua, El Real bisa mencetak 2 gol dan akhirnya menang 2-0 atas Betis. Pertandingan melawan Real Betis ini menjadi pertandingan yang spesial bagi Kylian Mbappe, sebab ia akhirnya bisa pecah telur. Mbappe mencetak gol pertamanya bagi Madrid di La Liga, ia menjebol gawang Betis pada menit ke-67. Meski demikian, ia sudah mendapat rating paling tinggi di laman WhoScored yakni pukul 8.23,
Mbappe pun layak menjadi man of the match di pertandingan tersebut. Kylian Mbappe, menurut catatan WhoScored, melepas 9 percobaan tembakan selama pertandingan berjalan, 3 di antaranya tepat ke sasaran. Mbappe juga mengkreasikan 1 key pass, 2 dribble sukses juga diukir oleh pemain Prancis ini, 3 umpan panjang dilepaskan olehnya, 2 di antaranya sampai ke sasaran. Como sedang mengupayakan transfer gelandang muda Real Madrid, Nico Paz. Klub Serie A Como 1907 dilaporkan tengah berusaha mendatangkan gelandang muda Real Madrid, Nico Paz. Nico saat ini masih berusia 19 tahun, ia adalah pemain didikan Real Madrid Youth. Tapi sekarang Nico sudah naik level. Per musim panas 2023 kemarin, ia dipromosikan ke tim Real Madrid Castilla. Penampilan pemain asal Argentina ini ternyata menarik perhatian klub Serie A, Como 1907, mereka dilaporkan sudah menghubungi pihak Real Madrid untuk membahas transfer Nico Paz. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano, Como disebut ingin mendatangkan Nico secara permanen, tapi Madrid punya klausul untuk membelinya kembali. Como tengah berupaya untuk merekrut Nico Paz dari Real Madrid, seperti yang diungkapkan secara eksklusif kemarin. Negosiasi telah dimulai terkait transfer permanen dengan klausul pembelian kembali bagi Real untuk tetap mengendalikan pergerakan Nico di masa mendatang. Cesc Fabregas terlibat dalam pembicaraan. Como 1907 benar-benar tak mau sekadar numpang lewat di pentas Serie A tahun 2024 sampai tahun 2025. Oleh karena itulah mereka berusaha merekrut banyak pemain. Beberapa di antaranya punya nama besar, sebut saja Pepe Reina dan kiper berdarah Indonesia, Emil Audero. Lalu ada juga Andrea Belotti, Rafael Varane, Alberto Moreno, hingga Ali Jassim. Total 15 pemain telah mereka angkut sejauh ini. Jadwal Liga Spanyol pekan kedua, Real Madrid vs Valladolid, Mbappe buru 3 poin perdana. Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025 segera memasuki pekan kedua mulai Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, mendatang. Sejumlah laga menarik akan tersaji pada pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Real Madrid ditantang oleh Real Valladolid di Santiago Bernabeu pada Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menilik pertemuan kedua tim, Real Madrid berhasil mendominasi. Hasilnya, Real Madrid belum pernah kalah dalam 15 laga terakhir lawan Valladolid, dengan rincian 13 menang dan 2 imbang. Los Blancos akan mencari 3 poin perdananya di Liga Spanyol musim ini. Ya, Real Madrid gagal mengawali musim dengan indah setelah ditahan imbang di kandang Mallorca pekan lalu. Pekan kedua, Kylian Mbappe dan kolega akan mengusung misi kemenangan guna memperkecil jarak dengan sang rival abadinya, Barcelona. Ya, Barcelona berhasil mengamankan 3 poin penuh pada pekan pertama setelah menang 2-1 atas Valencia. Meski begitu, ujian berat menanti Barcelona pada matchday kedua Liga Spanyol musim ini. Barcelona akan menjamu Athletic Bilbao pada Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Barcelona belum pernah menang dalam 2 laga terakhir kontra Athletic Bilbao. Bahkan musim lalu, Barcelona harus rela tersingkir di Copa del Rey setelah kalah 4-2 dari Bilbao. Carlo Ancelotti disarankan untuk meniru cara Pep Guardiola. Real Madrid tidak mengawali musim baru dengan baik ketika juara bertahan Eropa dan Spanyol itu ditahan imbang 1-1 oleh Mallorca. Carlo Ancelotti pun disarankan untuk meniru cara Pep Guardiola. Jelas bahwa tim tersebut membutuhkan lebih banyak kerja keras dan keseimbangan, meskipun telah mendatangkan pemain baru, dan untuk itu, mantan gelandang Real Madrid Jose Maria Gutierrez, yang biasa dikenal sebagai Guti, mengambil inspirasi dari masa lalu FC Barcelona untuk memberikan nasihat kepada klub kesayangannya. Guti menyebut Barca asuhan Pep Guardiola sebagai model yang patut ditiru Real Madrid, khususnya dalam hal komitmen bertahan dan upaya kolektif. Anda harus melihat apa yang dilakukan Barca asuhan Guardiola atau Manchester City asuhan Guardiola, kata Guti kepada El Chiringuito. Katalisator komentar Guti adalah kritik diri yang keras yang dilontarkan Carlo Ancelotti, menyusul hasil imbang yang mengecewakan melawan Mallorca dalam pertandingan pembukaan La Liga musim baru. Ancelotti, dengan ekspresi serius, menunjukkan kurangnya komitmen dan konsentrasi dari timnya.
Guti, yang sependapat dengan penilaian Ancelotti, menegaskan bahwa susunan pemain inti Real Madrid yang dipenuhi bintang-bintang penyerang, harus mencontoh metode Guardiola untuk mencapai keseimbangan. Anda harus melihat apa yang dilakukan Barca asuhan Guardiola atau apa yang dilakukan Manchester City. Inilah yang dilakukan Barcelona dengan baik. Ketika Anda kehilangan bola, Anda harus merebutnya kembali di lini depan, karena jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk bangkit, tambah Guti. Guti menyimpulkan bahwa agar Real Madrid terhindar dari disintegrasi taktis, kunci dari segalanya adalah melibatkan semua pemain dalam upaya kolektif. Akan menarik untuk melihat apakah unit Real Madrid akan mengindahkan saran Guti saat mereka menghadapi Real Valladolid dalam pertandingan berikutnya akhir pekan ini.